Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Sobat Brokoli dimanapun Anda berada yang saat ini sudah tergabung di Brokoli Volume 3. Hari ini hari Senin, tanggal 14 September tahun 2020. Kita sudah memasuki materi yang ketiga Bapak dan Ibu dengan judul membuat konten jualan yang menarik di media sosial. Nah, teman-teman atau Sobat Brokoli dimanapun Anda berada, sebelum kita sampai ke materi, ada beberapa hal terkait tata tertib yang ingin kami sampaikan kembali kepada Sobat Brokoli. Berikut ini. Ya, tata tertib, baik. Tolong Mas Yudi tata tertibnya. Ya, Sobat Brokoli tidak bosan-bosannya tata tertib ini kami sampaikan kepada semua Sobat Brokoli untuk mengingatkan kita akan aturan main di Brokoli volume 3 ini. Mungkin ada yang baru bergabung ya, atau tidak bisa terkoneksi pada saat 2 hari ke belakang kemarin ya. Dan tata tertibnya Mas Yudi. Oke, sambil menunggu Mas Yudi. Sobat Brokoli, di kesempatan Brokoli materi 3 kali ini, kami menghadirkan narasumber. Siapakah dia? Mungkin sudah bertanya-tanya ya, ada di flyernya ya, semua sudah tahu siapa dia. Nanti akan kita buka percakapan dengan beliau yang sudah siap untuk bergabung bersama kita semua di sini. Namun sebelumnya, nah ini sudah ada tata tertibnya. Baik, Bapak dan Ibu, ini ada tata tertibnya, bisa dibaca, ada di tayangannya. Saya mengapresiasi sekali Bapak dan Ibu yang sudah masuk 15 menit sebelum acara ini dimulai. Tadi saya lihat sudah banyak yang tergabung. Terima kasih. Kemudian juga ya, Bapak bisa baca dan Ibu bahwa semua peserta harus mengaktifkan kamera video, bukan gambar profil ya. Diharapkan itu, dan jangan lupa menyertakan namanya. Untuk kemudian nanti mengisi daftar hadir. Nanti linknya sudah di-share ya oleh tim IT. Oke, sudah di-share ya Bapak dan Ibu, jangan lupa isi daftar hadirnya. Kemudian apalagi ya? Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu ingin bertanya, boleh raise hand sehingga akan mempermudah kami untuk bisa memfasilitasi apa yang ingin Bapak tanyakan. Seperti itu ya. Oke. Cukup ya tata tertibnya? Baik, Sobat Brokoli dimanapun Anda berada, seperti tadi saya sampaikan bahwa pasti sudah bertanya-tanya, siapa sih narasumber kita pagi hari ini? Nah, sudah hadir bersama saya di studio, siapakah dia? Beliau adalah Ibu Binda Karisma. Ya, nama trennya Ibu Binda Karisma, sebenarnya panjang banget ya. Ibu Binda Karisma Sarjana Hukum MM. Ya, sudah hadir bersama saya. Selamat pagi Mbak Binda. Selamat pagi Mbak Fira. Okay. Selamat pagi Sobat Brokoli. Keep dulu, nanti ada saatnya Mbak Binda untuk menyapa Sobat Brokoli ya. Nah, Mbak Binda ini adalah salah satu widya iswara di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian atau PPMKP Ciawi. Nah, sekarang Mbak Binda boleh menyapa Sobat Brokoli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Sobat Brokoli. Salam jumpa bersama saya Binda Karisma, widya iswara dari PPMKP. Sebelum kita mulai, saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman saya ya. Oke, siapa terdengar nggak ya Bapak Ibu suara saya? Tolong kasih tanda kalau mendengar suara saya terdengar. Boleh acungkan jempol atau dada, yeah. Raise hand gitu ya. Oke, saya mau sapa dulu ini teman-teman yang sudah hadir di Brokoli kita hari ini. Ada Ibu Nur Lela dari BPP Ketindan. Selamat pagi Bu Lela, ada senior saya juga dari BPP Ketindan. Pak Joko, terima kasih Pak Joko, ini setia banget kalau sama Brokoli ya.
Saya selalu mengamati beliau ini selalu hadir gitu ya. Ada Ibu Arum dari Ada Ibu Dispertan Arum dari Boyolali. Beberapa Boyolali, kali beliau iya. tergabung di Oh, ada Brokoli yang ya. jauh juga loh. Tadi saya lihat dari NTB, dari Papua Dari juga. Papua, dari Iya, Kairon ada ya, dari Papua tergabung juga. kembali. Terima Iya. kasih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan brokoli kita hari ini ya. Iya, baik. Mbak Binda, sebelum sampai materi, seperti kita tahu ya, Sobat Brokoli, bahwa brokoli ini didesain atau program ini dibentuk salah satu cara untuk sebagai wadah PPMKP untuk mentransfer ilmu, Mbak Binda, untuk semua Sobat Brokoli, menyiasati kondisi saat ini, di mana kita tidak bisa terkoneksi secara langsung ya, karena adanya penyebaran pandemi virus Corona ya. Dan ini mungkin mudah-mudahan menjadi salah satu cara yang efektif untuk kami dapat men-share ilmu kepada Sobat Brokoli dimanapun Anda berada. Betul Mbak Binda ya? Betul, betul. Oke. Kita mau sharing knowledge ya. Knowledge artinya bukan hanya saya yang akan menyampaikan, tapi nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan gitu. Jadi ya. saling melengkapi ya, saling mengisi ya. Ya betul, kita belajar bersama. Oke, baik. Perlu juga kami sampaikan kembali Mbak Binda dan Sobat Brokoli bahwa Brokoli volume 3 ini sudah berjalan 2 materi, yang volume 3 ya Bapak dan Ibu, sudah berjalan 2 materi sebelumnya. Diawali dengan materi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Bapak Insinyur Yusral Tahir MAGR. Beliau menyampaikan strategi pemasaran produk komoditi pertanian secara online tentunya. Kemudian materi yang kedua kemarin adalah memilih platform media sosial yang disampaikan oleh Bapak Irfan Arif Dharma Esos MM, dan yang kali ini yang materi ketiga tentunya menghadirkan Ibu Binda dengan materi membuat konten jualan yang menarik di media sosial ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang juga ingin kami kembali infokan untuk Sobat Brokoli dimanapun Anda berada, berikut ini. Ya, Sobat Brokoli, webinar Brokoli volume 3 seperti kita ketahui bersama mengusung tema sosial media marketing mendukung Kostra Tani. Ya, di dalamnya ada materi strategi pemasaran, memilih platform media sosial, membuat konten penjualan yang sudah kami sampaikan tadi ya. Kemudian yang akan datang membangun brand image produk agribisnis, kemudian TikTok bisnis dan kiat membangun network. Ya, lanjut. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, saat ini kita memasuki yang ketiga ya. Kita saat ini sudah memasuki materi ketiga dengan narasumber Mbak Binda. Masih ada 3 materi lagi yang tentunya dinantikan oleh Sobat Brokoli. Karena dari judulnya, insya Allah ini menarik Mbak Binda. Nah, ini dia. Kemudian kita sampai di jadwal nih. Ya, untuk 2 materi sebelumnya sudah dilaksanakan pada tanggal 9 September, kemudian tanggal 11, dan hari ini tanggal 14 dengan Ibu Binda. Nah, untuk hari Jumat nanti dengan materi membangun brand image akan menghadirkan Bapak Dr. Ajat, ini pada tanggal 18 September, hari Jumat. Kemudian dilanjutkan hari Senin, tanggal 21 September, TikTok Bisnis, ini menghadirkan narasumber dari generasi milenial, Mas Rizky Permana, SSIMM, dan yang terakhir adalah kiat membangun network. Ini tanggal 22 September, 23 September, hari Rabu ya. Ini menghadirkan Dr. Dani Sufiani sebagai narasumber ya. Bisa dicatat jadwalnya ya, Sobat Brokoli. Nah, sampailah kita di sertifikat ya. Kegiatan yang Bapak dan Ibu ikuti di Brokoli kali ini tentunya akan mendapatkan sertifikat bagi peserta yang mengikuti pembelajaran online ini dari awal hingga akhir. Ya, kemudian juga tentunya dilengkapi dengan mengisi daftar hadir melalui link yang sudah di-share oleh tim IT kami, dan pada akhirnya nanti Bapak dan Ibu atau Sobat Brokoli bisa mendapatkan e-sertifikat dengan mendownload di alamat yang tertera di tayangan kami. Ya, oke. Nah, ini lain-lainnya nih ya, penting juga nih untuk download materi akan di-share setelah pembelajaran berakhir. Kemudian ketika Sobat Brokoli ingin bertanya segala hal terkait brokoli,
bisa menghubungi kontak person di 0856 7314 643 seperti yang ada di layar. Oke, baik Sobat Brokoli. Sudah panjang ya saya bicara ya, pastinya sudah ditunggukan materinya. Nah, kita langsung saja ke materi kali ini dengan membuat konten jualan yang menarik di media sosial. Silakan Mbak Binda. Baik, terima kasih Mbak Vira. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang membuat konten jualan yang menarik di media sosial. Karena kita topik besarnya adalah sosial media marketing ya, yang mendukung Kostra Tani. Ya. Jadi kita khususkan hari ini itu membuat konten jualan yang menarik tapi di media sosial. Di media gitu sosial, ya. oke. Oke, sebelum kita memasuki materi, intinya tentunya kita harus tahu terlebih dahulu dong ya, apa itu konten jualan, apa yang dimaksud dengan konten jualan gitu ya. Oke, boleh dong di-share Mas Yudi, tolong di-share. Mas Yudi, tolong di-share untuk PPT saya gitu ya. Ya, konten jualan itu apa? Konten jualan itu adalah teknik promosi ya, yang bertumpu atau berfokus pada pembuatan kontennya gitu. Oke. Ya, tentunya kontennya ini nggak sembarang konten gitu ya. Baik, slide selanjutnya Mas Yudi. Next, Mas Yudi. Next. Ya. Oke. Jadi konten yang dibuat itu harus konten yang relevan gitu ya. Kemudian dia harus informatif gitu. Harus bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk konsumennya mesti ya. Kemudian harus menarik gitu. Kenapa harus menarik ya? Karena konten jualan itu nanti fokusnya supaya bisa meningkatkan omset penjualan kita. Pada akhirnya itu nanti ujungnya itu nanti gunanya untuk itu ya, untuk meningkatkan omset penjualan gitu ya. Kalau kita kontennya menarik, informatif gitu ya, bermanfaat gitu, biasanya nanti orang itu akan tertarik gitu ya untuk membeli produknya kita ya. Nah, dengan mereka tertarik makanya nanti omsetnya akan naik ya. Tertarik untuk membeli tentunya nanti akan menarik pembeli dan akan meningkatkan penjualan kita. Ini nada-nadanya sepertinya Mbak Binda juga sebagai praktisi nih. Berdasarkan pengalaman ya Sobat Brokoli, yakin ketika menyampaikan itu. Kebetulan ada pengalaman saya juga untuk memasarkan gitu ya, memasarkan atau berjualan produk saya sendiri, juga memasarkan produknya orang lain gitu. Ya ada pengalaman lah gitu ya, ada pengalaman saya. Kebetulan saya juga produksinya tapi pasca panen pengolahan hasil agribisnis ya. Hari gini boleh dong ya bisnis. Boleh dong. Ya, harus ya. Harus. Video Iswara boleh bisnis juga. Boleh, boleh. gitu ya. Boleh. Video Iswara boleh, soalnya ya? Buat menambah income dong ya. Iya. Siapa yang nggak mau tambah income? Gedean mana ya? Gedean mana ya income? Gedean jualan. Video Iswara dong. Itu sampingan Video Iswara, pokoknya jualan gitu ya. Catat ya Pak, Video Iswara sampingan Pak. Mudah-mudahan Pak Kapus nggak dengar gitu ya. Bisa diserentik. Lanjut Mbak Binda. Baik Bapak Ibu ya, tadi saya bilang kontennya itu nggak sembarang konten, tapi harus relevan gitu ya, bermanfaat, informatif gitu dan bermanfaat, informatif, relevan, terus dia penting gitu ya buat pelanggan gitu. Nah sekarang kita lihat contoh berikut ya. Ini ada contoh konten promosi. Nah, Mbak Vina bisa lihat dong. Ini sebenarnya dia jualan apa sih? Kira-kira? Jualan sayuran. Sayuran. Hortikultura. Yang mau dijual apa ceritanya kira-kira? Ya sebangsa sayuran lah itu. Iya. Tapi tagline-nya di situ apa Mbak? Jasa percetakan. Nah,
Nah ini dia, yang mau dijual apa sih? Jasa percetakannya atau sayurannya gitu ya. Nah ini saya contohkan ya, bahwa ini mohon maaf nih ya, mudah-mudahan yang membuat konten ini juga melihat supaya bisa menjadi pembelajaran bersama. Ini salah satu contoh konten yang nggak relevan gitu. Kenapa? Karena di situ ada tanaman, foto tanaman gitu ya, tapi tagline-nya dia jasa percetakan gitu ya, HP, WA, menginformasikan bisa menghubungi nomor sekian gitu ya. Ini informasinya gitu ya. Tapi di sini jadi bias gitu, jadi bias gitu. Yang mau dijual jasa percetakannya atau sayurannya gitu. Betul. Nah, ini setelah saya telusuri, ketika saya telusuri, ternyata dia web ini adalah dia menjual sayuran hidroponik gitu ya. Nah, cuma kok di atasnya tulisannya jasa percetakan gitu betul, ya. Mbak. Ini bingung juga. Orang mau ini yang mau dijual jasa cetaknya atau sayurannya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kurang baik ya dalam membuat konten yang relevan gitu, konten jualan yang relevan. Nah, kalau tapi membuat penasaran juga ya. Iya, makanya konten itu sangat penting ya, sangat penting Mbak Vira membuat konten itu supaya orang bisa langsung melihat produknya kita gitu ya. Konten jualannya kita tuh apa sih produknya kita gitu. Nah ini harus membuat konten yang itu tadi bermanfaat, relevan gitu ya, informatif. Nah itu penting banget gitu. Jadi nah relevansi itu harus terjaga ya. Iya, makanya kenapa sih konten jualan itu penting? Nah ini ada 3 alasan kenapa konten jualan itu penting buat kita bangun gitu ya. Itu alasannya apa aja tuh Mbak? Alasannya ada 3. Sebenarnya banyak sih alasan ya. Kalau di teori marketing itu banyak banget gitu ya alasannya. Ada yang mengungkapkan 10, 7, tapi saya mengambil 3 intinya saja ya. 3 intinya bahwa yang pertama konten marketing ini bisa membentuk relasi dengan pelanggan gitu ya. Nantinya konten kita inilah yang menghubungkan kita dengan pelanggan kita gitu. Dengan konsumennya kita. Ya ibaratnya kalau di toko konvensional itu kita tokonya gitu ya, tokonya kita menyajikan barang di display gitu kan. Boleh saya kasih contoh nggak Mbak Binda? Boleh. Ketika kita nyari tempe mendoan, kita cari Burodia. Udah trademarknya ya, Burodia itu. Kita cari tahu, cari Bu Binda. Seperti itu ya Mbak Binda ya? Ya, terkenalnya dengan tahu ya. Seperti itu yang mudah-mudah saja. Kalau kita misalnya jualan di toko itu seperti ini loh, produknya kita sajikan di display gitu ya, ditata dengan cantik gitu, supaya orang bisa tertarik buat melihat gitu ya, melihat, pegang gitu ya. Nah, inilah konten gitu ya. Jadi konten itu kalau ini karena kita jualannya di medsos ya, jadi ibaratnya konten ini adalah salah satu media supaya orang ini atau pelanggan itu bisa mengenal produknya kita gitu ya. Jadi menghubungkan kita dengan pelanggan gitu. Karena kan kita kalau kita jualannya by online gitu, itu kan kita nggak bertemu dengan pelanggan ya. Mereka juga nggak bisa lihat secara langsung. Adalah produk kita ya Mbak Binda. Betul gitu ya. Kemudian setelah kita bisa membangun relasi gitu ya dengan pelanggan kita, yang juga penting adalah kita konten ini bisa merubah mindsetnya pelanggannya kita gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya gini, tadinya dia
nggak pengen tuh ya beli beras gitu. Tapi pas lihat konten jualannya kita nih, oh ternyata Mbak Vira menawarkan beras yang organik, higienis gitu ya, non pesticide gitu ya, dan harganya murah pula lah. Tadinya dia nggak mau beli, belum mau beli gitu, ternyata dia menjadi tertarik untuk membeli. Gitu, ya. Karena ada manfaat yang dia tahu ya. Betul, gitu ya. Ini baik. jadi konten itu pentingnya buat merubah mindsetnya pembeli, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, konten itu juga kalau menarik ya, kalau menarik, terus kita kontennya kasih keywordnya juga benar gitu ya, dia itu pasti akan sering dicari orang, gitu kan? Akan sering dicari orang, sering dilihat, semakin sering dilihat, semakin sering dicari, maka dia akan muncul itu muncul di search engine-nya medsos gitu ya, dia ada di urutan yang teratas gitu. Betul. Ya, kalau sudah di urutan yang teratas nih, kalau kita ada di urutan teratas, automatically itu nanti mungkin banyak orang yang akan berkunjung ke medsosnya kita. Paling gitu tidak ya. Berkunjung ya Mbak ya. Iya, berkunjung, melihat dan melihat konten jualan kita tuh apa gitu ya, melihat produk kita tentunya ya. Nah, ibaratnya kalau misalnya di pasar tuh ya Mbak Vira, kios yang di depan itu harganya mahal gitu. Betul. Kenapa harganya mahal? Karena aksesnya mudah. Nah, aksesnya mudah, strategis, otomatis begitu masuk pasar orang akan lihat langsung kios yang terdepan, betul kan? Betul, nah, kayak di search engine itu juga gitu, kayak di Google gitu ya. Kalau kita search Google, kalau kita ada di laman pertama itu biasanya laman pertama itu kan paling cuma 10 sampai 12 gitu ya. Baris itu pasti gitu yang ya. sering dikunjungi ya. Iya, betul gitu. Tapi orang kan juga biasanya terus males ya lihat laman kedua, ketiga, kalau yang di laman pertama dia sudah dapat apa yang dia cari gitu kan. Nah, itu dia. Kenapa sih konten marketing ini penting gitu ya di dalam strategi kita mempromosikan produknya kita. Jadi begitu pentingnya konten jualan ini betul-betul harus di-manage ya Mbak ya. Betul, harus di-manage, harus direncanakan kalau membuat konten itu. Ya. Iya. Makanya sehari ini saya akan memberikan tips membuat konten jualan agribisnis yang menarik di medsos itu seperti apa gitu ya. Ya, Sobat Brokoli, menarik ya bahwa kami, narasumber kami, Ibu Binda akan menyampaikan tips dan trik bagaimana untuk membuat konten jualan yang menarik di media sosial. Masih bersama kami ya di Brokoli volume 3 ini ya, Bapak Ibu. Oke, perlu saya sampaikan bahwa partisipan hingga saat ini sudah 91 partisipan. Terima kasih telah bergabung bersama Bapak kami di Brokoli volume 3. Dan Bu Binda, ini kalau ada pertanyaan boleh tanya langsung atau mau dituntaskan dulu materinya, saya kembalikan kepada narasumber. Kita bahas dulu, nanti kita bertanya, boleh bertanya ya, kita bahas dulu supaya Bapak Ibu mengerti dulu gitu, nanti kita akan sesi tanya jawab di akhir ya. Oke, baik. Kita bahas. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan boleh kok gitu ya. Gitu. Oke. Iya. Baik, baik Bapak Ibu, keep dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Narasumber ingin lebih banyak menyampaikan dulu materinya. Dan kembali saya ingatkan untuk Sobat Brokoli yang sudah tergabung, jangan lupa daftar hadirnya diisi ya. Untuk kehadiran Anda terrekod di tempat kami ya. Oke. Ya, baik, lanjut Mbak Binda dengan materinya. Oke, ya, baik. Jadi Bapak Ibu, saya akan memberikan tips ya membuat konten jualan agribisnis yang menarik di medsos. Ini nanti tips-tips dari saya boleh dilengkapi juga ya kalau Bapak Ibu punya pengalaman gitu ya. Silahkan, boleh loh gitu. Kita terbuka ya Mbak. Open gitu ya, open buat masukan-masukan dari Bapak Ibu supaya kita sharing knowledge-nya ini lengkap gitu ya.
Jadi bukan berarti terus saya tahu segalanya, enggak gitu ya, tapi kita belajar bersama gitu ya. Gitu. Ya, oke, lanjut Mbak Binda. Baik, pertama ya tips pertama nih ya untuk membuat konten jualan yang menarik itu kita buat konten yang sesuai dengan tren gitu. Tren itu apa sih? Tren itu apa kejadian atau apa peristiwa yang lagi in sekarang atau apa ya? Bisa juga apa lagi yang dari banyak sisi mungkin ya Mbak ya? Ya, betul-betul atau bisa, yang ya? lagi populer Fashion apa bisa ya? Apa? Fashion juga bisa. Oh, fashion bisa banget. Kalau tiba-tiba gitu. Mas Yudi datang pagi ini dengan celana cut bray tahun 70-an kan nggak lucu juga ya. Lagi nggak tren itu ya, nggak tren soalnya ya gitu. Salah satunya itu. Lagi biar nggak terlalu tegang ya. Oke. Lanjut Mbak Binda. Oke, tren itu artinya bahwa kita juga harus up to date ya, mengikuti perkembangan yang terjadi sekarang itu apa saja gitu. Update informasi itu harus informasi, ya. Hari gini nggak update informasi, halo rugi ya. banget gitu. Jadi harus gawainya ada di tangan. Berarti betul, informasi harus update betul, ya. Manfaatnya. Khususan banget itu kalau update informasi. Bener. Tapi buat update informasi yang bener ya, jangan terus buka yang gosip atau gitu ya. Maksudnya itu nggak terlalu penting ya. Kita update informasi yang kekinian tuh sekarang apa yang terjadi gitu. Isu-isu yang sedang hangat apa ya. Di Betul dunia banget, agribisnis gitu. tentunya dan marketing. Oke, lanjut Mbak. Ya tidak harus di dunia agribisnis juga gitu, betul. tapi bisa nanti up to date sekarang itu dikaitkan dengan konten jualannya kita yang di bidang agribisnis itu boleh juga gitu ya. Dan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, apa yang sedang tren gitu ya, Bapak Ibu harus sering lihat-lihat berita itu ya. Kalau kita punya medsos, mestinya kita sering dong baca berita di dari HP gitu ya, update informasi atau lihat YouTube atau Bapak Ibu bisa juga cari tren itu di Google Trends gitu ya. Research atau mencari trennya itu di Google Trends, bisa searching di trends.google.com gitu ya. Baca berita gitu, terus lihat-lihat ini apa medsos kompetitor kita gitu, itu penting juga loh ya. Betul, kemudian sesuaikan tren sekarang itu tren sekarang dengan bisnisnya kita gitu ya, itu akan lebih baik gitu ya. Atau bisa juga kita yang menciptakan tren gitu, kita menjadi influencer gitu. Tapi memang kalau untuk menjadi influencer ini nggak semua orang bisa sih gitu ya, lebih challenging banget gitu, lebih menantang gitu, karena kita harus tidak mungkin loh Bu Binda. Bukan tidak mungkin, cuma memang ini biasanya orang-orang yang punya spesial kemampuan gitu, dia sering berpikir out of the box gitu ya, anti mainstream gitu ya, kadang-kadang gitu, terus seringnya ya berpikir anti mainstream gitu, kemudian dia juga bisa melihat satu kejadian menjadi sebuah peluang yang dia buat tren itu bisa. Mungkin gitu di ya. mata orang lain tidak berarti ya, tapi dia menganggap itu bisa sesuatu yang memang diangkat, ini ya. Betul. Ini ada konsekuensinya ya. Kalau kita ngikutin yang tren sekarang itu automatically itu biasanya kita banyak pesaing karena mungkin orang ada pembanding ya. Mungkin orang juga akan mengambil hal yang sama gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Ibaratnya kalau di pasar orang jualan itu ada yang jualan sayur kan, nggak cuma kita aja yang jualan sayur, tapi ada juga pedagang yang lain gitu kan. Ya, dan banyak varian, banyak pilihan juga ya. Banyak Beras saja ya kompetitornya. Mbak. Tidak bisa yang premium, bisa yang sedang. Seperti itu ya, banyak gitu pilihan. Ya. Nah, ini tapi kalau kita mampu menciptakan tren, berarti kita yang jadi pionirnya gitu betul. Ya. Kita yang leading nantinya gitu, yang akan meleading produknya kita. Atau tren itu. Iya, betul. Kita yang meleading trennya gitu. Oke. Yang kedua, gitu lanjut ya. Yang kedua, silakan dilanjut. Oh iya, ini contoh. Sorry, sebelum beranjak yang kedua, ini contoh ya. Ini dia bikin konten jualan yang memanfaatkan
Situasi sekarang nih, ya, situasi sekarang yang mengangkat tentang virus COVID ya. Ya, karena adanya virus COVID-19 ini, kita harus stay at home ya, banyak yang harus stay at home. Makanya dia ambil tagline-nya seperti ini. Belanja sayur di rumah gitu, antisipasi penyebaran virus corona gitu dengan terus mengonsumsi sayuran demi menjaga imunitas tubuhnya. Ini salah satu contoh konten yang mengikuti tren yang terjadi ya Mbak ya. Dia ambil tagline-nya stay at home gitu, terus kita konsumsi sayur gitu ya untuk menjaga imunitas tubuh gitu kan. Ya, ini contohnya. Baik. Yang kedua, konten itu disesuaikan dengan target pasar gitu ya. Jadi kalau membuat konten kita harus tahu terlebih dahulu siapa target pasarnya kita, siapa konsumen kita gitu ya, supaya kita bisa menyesuaikan kontennya gitu ya. Kemudian apa sih yang dibutuhkan sama konsumen kita gitu. Terus dengan kita mengetahui kebutuhannya konsumen ini, maka lebih baik kita juga mengetahui karakteristik konsumennya kita gitu ya. Gitu. Siapa sih misalnya kalau kita berjualan sayur, buah gitu. Siapa yang mengkonsumsi sayur dan buah? Biasanya yang beli sayur dan buah siapa sih gitu. Nah, itu mungkin misalnya yang beli ibu-ibu muda kayak Paula gitu ya? Paulanya Mbak Imbong nih. Ibu-ibu muda, saya juga ibu muda sih ya. Iya. Apa kelihatan mama banget? Jangan gitu dong. Enggak ya, kelihatan muda ya. Nah, ini salah satu contoh juga ya yang saya ambil gitu, bahwa kalau membuat konten itu harus tahu terlebih dahulu siapa yang mau disasar gitu ya. Sasaran supaya target pasar kita siapa misalnya ya. Dia kita berjualan sayuran atau buah gitu ya. Biasanya kalau yang beli sayuran tuh ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu. Cuma kalau kita lihat dari iklan ini ya yang sedang ditayangkan, kita lihat ya dari pilihan huruf gitu. Kemudian pilihan huruf, kemudian dengan gambar yang cik gitu ya, gambarnya yang ceria gitu, cik gitu. Dikemas dengan cantik gitu. Kemudian modelnya juga ini modelnya Mbak Vira ya. Lagi muda itu. Mbak Vira waktu muda. 10 tahun yang lalu. Iya deh. Jadi sekarang umur berapa? 17 plus 40 tersandung, Mbak. Belum ya. Kembali lagi ke Kembali lagi ke iklan ini. Kita lihat ya, ini dari pilihan huruf gitu, pilihan warna, pilihan modelnya. Ini tuh yang mau direkrut ternyata ibu-ibu muda gitu ya, ibu-ibu kaum milenial lah ya gitu. Ya, ibu-ibu yang modern gitu ya. Jadi punya kesadaran akan kembali hidup sehat. Betul. Ya, itu. Nah, kan nggak mungkin ya kalau kita jualan sayuran, target pasarnya ibu-ibu, emak-emak muda gitu. Terus kita desainnya, tampilannya, pilihannya seperti anak-anak. Nah, itu kenapa relevansi kita harus, tadi ya Mbak ya. Betul. Kenapa kita harus menyesuaikan konten jualan itu dengan konsumennya kita siapa gitu ya. Ini kalau dilihat filosofinya seperti ini. Biasanya kalau kita jualan sayuran itu identik dengan ibu-ibu rumah tangga, dasteran gitu ya. Dasteran kalau di rumah ya. Seragam dasternya emak-emak gitu ya. Tapi di sini yang ditampilkan adalah wanita muda gitu dengan looking yang fresh gitu ya. Ya looks yang fresh. Banyak makan sayur. Benar. Terus itu kan suaminya juga kelihatan yang masih muda gitu ya. Walaupun di blur gitu ya. Cuma ini yang disasar adalah keluarga kayaknya muda. Kalau nggak di blur Mas Rizky itu. Cuma kalau Mas Rizky hitam, yang itu putih gitu ya. Iya dulu putih.
Dulu kutil, sekarang luntur ya, udah kecemur. Oke. Oke, kita lanjut berikutnya. Lanjut, ya. Nah, yang berikutnya ini adalah eye kalau bikin catching. konten itu yang eye catching Yes, gitu loh. betul. Eye catching itu apa sih? Eye catching itu begitu orang lihat set gitu. Gitu ya. Pandangan pertama langsung Menggoda. ya, langsung menggoda ya. Iya. Tantangan buat kita adalah kalau di medsos itu ya, kita biasanya kalau melihat sesuatu itu scrolling aja, kalau nggak ada yang scrolling, kalau nggak ada yang menarik kan terus saja kita scroll ya, scroll, kita Tapi mencari begitu sesuatu ketemu yang menarik. Betul. Nah, itu gimana supaya kita bikin konten yang begitu satu kali lihat ya, orang 1-2 detik orang langsung lihat, oh apa nih gitu ya. Nah itu. Makanya kita untuk membuat konten yang menarik itu bikin foto atau video yang menarik gitu ya. Kalau video biasanya juga ada covernya ya, covernya tuh menarik gitu. Jadi orang juga lihatnya, oh ya gitu. Apa sih deh gitu kan. Kemudian bikin foto, video yang menarik. Kemudian kalau bikin foto gitu atau gambar gitu, ya fokus sama produknya gitu. Fokus sama produknya artinya kalau kita bikin foto jangan terlalu banyak aksesoris yang akan membuat itu jadi gagal fokus nanti ya. Jadi bias gitu ya, jadi gagal fokus gitu. Misalnya nih ya, misalnya kita mau jualan tomat gitu ya, tomat gitu. Boleh nggak sih pakai aksesoris? Boleh, misalnya kita taruh piring atau keranjang gitu, dihiasin dengan misalnya ada daun apa gitu, taruh untuk pemanis, it's okay gitu. Tapi jangan di sekelilingnya juga kita taruh, misalnya udah di situ piring ya, kita pakai piring gitu, terus ditaruh sendok, garpu, gelas gitu, yang itu fokusnya nanti akan jadi enggak terbagi ya, terbagi ya. gitu. Tidak fokus ya. Kemudian kontras, warna gitu ya, warna. Kontras ini maksudnya kontras warna gitu, kontras warna. Bikin warna yang menarik gitu ya, supaya orang juga begitu lihat, wah apa tuh gitu ya, tertarik gitu. Misalnya nih ya Bapak Ibu menggunakan platform Facebook gitu ya, boleh dong sebut merek ya. Facebook itu platformnya warnanya dia biru gitu ya, biru apa namanya ya, biru biasa gitu. Nah kalau bisa, kalau kita bikin konten itu pinggirannya itu jangan warna biru yang sama gitu ya, sama Facebook gitu. Kalau bisa bikin warnanya kontras lah gitu, minimalisir warna yang sama dengan warnanya Facebook gitu, supaya orang juga enggak kalau bilang saru ya, lihat di matanya tuh enggak kelihatan kan jadinya gitu. Iya betul. Apa sih jadinya enggak masuk ya. Iya, jadi enggak kelihatan kan, sama-sama biru gitu. Tapi misalnya situ biru, kita bikin pakai warna kuning gitu ya, gitu, hijau ya, jadi gitu. Kemudian isi kontennya gitu. Nah, isi kontennya jangan lupa itu tadi ya, kan isi konten itu harus relevan gitu, kemudian informatif, bermanfaat gitu ya, harus bermanfaat. Tapi jangan lupa juga masukkan tentang keunggulan produknya kita itu sebagai informasi ya, buat mereka untuk itu kredit poinnya. Misalnya kalau kita mau jual tomat tadi ya, apa yang menjadi keunggulan tomatnya Bapak Ibu gitu dibandingkan dengan tomat-tomat yang lain, karena di luar banyak tomat juga betul gitu. Misalnya tomatnya dia organik gitu ya, kemudian dia non pesticide gitu, higienis gitu ya. Jadi itu harus dimunculkan gitu ya, supaya orang tertarik gitu, supaya orang bisa membandingkan gitu loh, kenapa sih mereka melihat produk kita gitu. Jadi bisa jadi misalnya, boleh kasih contoh ya Mbak Binda? Boleh dong. Tomatnya kecil tapi merah, ukurannya tidak besar, kecil, tapi kecilnya ini karena dia organik misalnya gitu, ada nilai lain plus yang lain gitu ya. Betul ya gitu. Jadi kita harus menampilkan keunggulan atau keunikan produknya kita dibandingkan dengan yang lain gitu ya, supaya orang itu bisa langsung eye catching dengan produknya kita gitu ya. Oke, kita lihat contoh berikut ya. Nah, ini dia, kita lihat nih. Kalau cara kita menampilkan
tampilan foto jualan kita ini menarik yang mana? Yang jualan bawang merah atau yang jualan tomat? Iya, oke ya. Tampilannya lebih cantik ya. Cantik. Iya. Nilai estetikanya. Iya, nilai estetikanya ada gitu ya. Jadi fokus juga gitu. Yang bawang merah juga sih gitu ya. Tapi dipandang mata kurang Standar cantik ya. Estetikanya gitu harus fokus juga dengan apa yang dijual. Wadahnya itu gitu. hampir sama Warnanya. tempat dengan Nah, itu warna tadi bawang kontras tadi. warnanya gitu ya. Betul, ya. Cari yang gambar yang menarik. Mungkin harusnya kalau sudah bawang merah itu merah, tempatnya jangan warnanya merah juga. Supaya gitu merahnya ya. bawang muncul. Ya, kalau bisa supaya lebih menarik wadahnya jangan gitu ya. Iya. Mungkin dikasih keranjang cantik seperti yang tomat itu Mbak gitu. Binda. Dipinjemin dulu. Dipinjemin dulu. Ya. Oke, baik. Contoh berikutnya. Ini hanya cuma contoh-contoh saja ya, Bapak dan Ibu. Baik, contoh berikutnya Mas Yudi. Nah, kalau bikin gambar picture itu harus fokus sama produknya. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kiri yang ada jualan sayur organik dan dia juga menjual es krim. Nah, sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu yang sayuran segar dari Lembang ya, itu jualan sayuran. Menurut Mbak Vira, yang lebih fokus yang mana? Yang lebih fokus ya. Yang kanan deh. Yang kanan ya, yang jual sayuran segar dari Lembang ya. Iya. Oke, ya benar banget sih. Kalau menurut saya juga begitu. Jadi itu kok ada sayur, ada es krim. Nah, gitu. Itu dia. Itu dia. Ini membuat ya walaupun dia mungkin mau menghemat ya, ibaratnya mau menghemat waktu, mau menghemat tenaga untuk mempromokan produknya dia. Selain jualan sayuran organik, dia juga membuat es krim dari sayuran organik gitu ya. Tapi kalau saya tidak menyarankan untuk membuat konten yang seperti itu ya, karena ini akan kita nggak fokus sama yang mau dijual yang mana sih, sayuran organiknya atau es krimnya gitu. Gitu ya. Padahal yang dijual es krimnya ya. Dia punya dua produk ini sih. Punya dua produk. Cuma kalau saya sarankan, sih usahakan kalau misalnya kita mau promo sayurannya aja dulu gitu ya. Karena untuk es krim itu kan beda jenisnya juga ya, gitu, beda jenisnya, beda manfaatnya, gitu kan. Itu bikin konten sendiri gitu ya buat hasil pasca panennya. Sayang juga ya, Mbak Binda, olahan hasil pertaniannya kan bisa diangkat dengan angle yang betul, bisa gitu diangkat dengan angle yang berbeda. Itu nanti akan kita bahas. Kalau kita kayak gini nanti pembeli akan bingung nih mau yang mana yang dilihat gitu ya. Baik, Mbak Binda. Kita lanjutkan. Ya, masih panjang Mbak Binda, tersisa 2 Nah, ini tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar biar kita selesaikan ini. Oke. Ini yang berikutnya main warna ya, kontras warna gitu dan membuat gambar yang eye-catching gitu ya. Ini kontras, kita bisa lihat contohnya seperti itu gitu ya. Kalau eye-catching biasanya gambarnya tuh unik gitu. Itu berbentuk hati ya. Iya. Ya kayak gitu, unik ya. Jadi orang sekali lihat apa sih itu aneh gitu. Jadi kita harus mau berkreasi ya. Iya. Harus terus dibangun kreativitasnya. Iya betul betul. Harus banyak-banyak berlatih kreatif gitu ya, berpikir kreatif gimana menyajikan konten yang menarik. Untuk membuat kita bisa kreatif tentunya harus banyak melihat-lihat di media sosial ya. Tayangan-tayangan seperti ini ya. Biar jadi referensi. Oke, masih ada Mbak Binda, kita punya waktu 2 menit untuk menyampaikan materi ini. Oke, yang berikutnya adalah kita kalau bikin konten itu bikin yang judulnya atau captionnya menarik gitu ya. Caption yang menarik itu dia harus padat, jelas, singkat gitu ya. Mewakili isi gambaran produknya kita, mewakili tulisan atau video yang kita sajikan gitu ya. Itu
harus bikin caption gitu yang menggelitik gitu ya, atau bikin penasaran bikin penasaran gitu ya. Kayak misalnya Mbak Vira kan biasa menulis artikel ya. Gimana supaya artikel itu dibaca sama orang itu kan bikin captionnya atau judulnya menarik kan gitu, yang apa ya gitu, yang eye-catching gitu. Ya. Ini contohnya, berikut adalah contoh dia iklan yang atau iklan jualan gitu ya, yang mengambil apa nih? Caption yang menarik nih. Dulu PSBB bikin susah belanja kebutuhan dapur gitu ya. Nah, ini dia juga mengikuti apa yang lagi tren sekarang gitu. Dia angkat itu sebagai captionnya dia gitu ya, PSBB gitu, stay at home gitu. Nah, ini nggak perlu belanja keluar rumah, biar kita aja yang anterin gitu. Atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan tag-tag yang lagi tren itu, yang kemarin tuh kayak misalnya Dilan. Itu apa? Dilan itu kalau ini misalnya kita belanja nggak perlu belanja keluar rumah karena belanja keluar rumah itu berat, biar aku aja yang anterin. Nah, gitu bisa gitu ya. Rindu ya? Tukang sayur rindu untuk ketemu tukang sayur. Oke. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan tag-tag yang sekarang gitu, yang kekinian gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Oh, kita keyword dulu Mbak. Iya, keyword dulu. Nah, kalau di medsos kita mau bikin konten supaya menarik itu kita taruh keyword gitu ya. Keyword yang unik gitu. Kemudian relevan, tapi ya harus relevan dengan produknya kita, kontennya kita gitu. Kemudian juga yang lagi trending topik itu apa gitu. Supaya ini nanti arahnya adalah supaya pada saat dicari ini mudah ditemukan gitu ya. Sehingga ketika mudah ditemukan banyak yang berkunjung ya. Iya, jadi ini untuk search engine optimization gitu ya. Jadi mengoptimalisasikan search engine gitu ya, supaya produk kita tuh nanti gampang dicari sama. Ketika orang mencari itu pasti ketemu produk kita ya. Kita lihat tuh ya yang di layar itu dia bikin keywordnya tuh sayuran gitu. Biasanya kalau orang nulis sayuran kan sayuran biasa aja ya, tapi dia bikin sayurannya ya, tulisannya beda. Jadi nggak mengikuti KBBI gitu ya, bikin yang unik gitu ya. Dan dia kasih tagar gitu, hidroponik. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya kayak seperti jualan di Instagram itu biasanya orang suka ngasih tagar gitu ya, tag gitu ya, tagar. Nah, ini tagarnya itu ya harus relevan dengan apa yang kita jual gitu ya, apa yang kita promosikan gitu ya. Misalnya sayuran ya, tagarnya bisa hidroponik atau organik, sayuran organik gitu. Ketika jahe, tagarnya jahe merah, misalnya gitu. Iya, bisa. Jadi ketika kita menaruh tagar yang sesuai, begitu orang mencari gitu tuh langsung muncul gitu. Tapi kalau nulis tagar itu juga jangan banyak-banyak gitu ya, jangan banyak-banyak. Jadi harus memilih kalimat yang simpel ya. Betul. Jangan banyak-banyak itu kenapa? Karena kalau di Instagram kalau kita terlalu banyak ngasih tagar itu biasanya nanti jadi spam. Gitu, malah jadi spam. Jadi dia nggak akan muncul malahan gitu. Ya. Oke. Baik, Mbak Vira. Ya. Selesai materi kita? Belum. Oh, belum. Ya. Belum, masih ada sedikit lagi. Masih ada Sobat Brokoli, materi lanjutan dari Bu Binda, dari Mbak Binda. Nah, namun kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Brokoli Volume 3. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku, pelan-pelan saja. Iya, kembali bersama saya Vira Adia dan Ginda Karisma di materi brokoli volume ketiga di hari ketiga dengan judul sosial dengan judul membuat konten jualan yang menarik di media sosial. Nah, sebelumnya nih Bu Binda, saat ini partisipan kita luar biasa nih. Sudah banyak tergabung dalam webinar kita kali ini. Ada Pak Rauji dari Taman Laut. Beliau sempat terputus tadi, tidak bisa melihat tayangannya kita, tetapi tidak patah semangat ya untuk kembali bergabung dan akhirnya sekarang sudah bisa terkoneksi dengan baik. Terima kasih, salam buat Pak Rauzi di Taman Laut, di Tanah Laut ya. Makasih nih Pak Rauzi itu di chatnya bilang semangat mau jualan gitu. Terima kasih ya, mudah-mudahan pagi ini materi kita menginspirasi Bapak Ibu ya, bisa menginspirasi atau memotivasi Bapak Ibu untuk betul sekali. Berjualan. Tentunya juga terima kasih sudah bergabung teman-teman dari Ketindan, teman-teman dari Lembang, dari PPMKP juga banyak. Ya, dari PPMKP, ada dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur nih luar biasa. Boyolali juga ada deh tadi ya. Iya, betul. Boyolali juga. Terima kasih ya sudah bergabung dan saat ini sudah masuk ke 103 partisipan kita. Ya, terima kasih sudah bergabung. Oke. Oh iya, saya lihat nih. Oke. Terima kasih juga untuk Pak Kapus, Pak Insinyur Yusral Tahir MAGR hadir loh. Terima kasih Pak Kapus sudah Ciawi. hadir di dalam webinar ini. Juga teman-teman dari PPMKP yang lainnya. Iya. Oke. Baik Bu Binda, langsung dengan materinya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi tips-tips dari saya
sepertinya sudah pernah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Terus sudah pernah dilakukan semuanya, tapi kok yang mengunjungi medsos saya sedikit gitu dan penjualannya kita jadi belum meningkat gitu ya. Nah, apalagi yang harus kita lakukan gitu ya. Ini biasanya Perlu tips dan Oke, betul banget bagikan ya. tuh, Itu ini Nada. biasanya jadi Tips dan pertanyaan triknya. banyak orang juga ya yang Mhm. saya udah jualan nih, udah promo gitu, tapi kok kayaknya omset aku segitu-gitu aja Udah gitu banting ya. harga belum? Apa? Banting harga. Kalau banting harga itu biasanya langsung diserbu gitu Diserbu ya. ya? Heeh. Tapi rugi Apalagi nanti ya. Jualan kok ya rugi. ya jangan sampai merugi kalau kita Iya. banting harga itu ya. Paling tidak modal kita bisa kembali gitu ya. Boleh lah Jangan kasih diskon dikit, Bu. boleh digoyang dikit boleh lah. Boleh. Ya. Oke. Ya. Oke ya. Lanjut, Bu Gina. Tips berikutnya kalau kita sudah melakukan apa tadi yang kita bahas di awal tadi ya, sudah semua dilakukan tapi ternyata omsetnya belum meningkat gitu. Pastikan ya Bapak Ibu itu membuat kontennya juga dipilih ya, dimasukkan di media sosial yang sesuai dengan target bisnisnya gitu ya. Jadi platform medianya harus tepat nih. Benar. Jadi Karena kita ada materi pemilihan platform media juga. iya loh, betul Mbak betul. Gina. Itu makanya ini bersangkutan ya, Betul, menyangkut iya. tentang platform media sosial yang tepat itu penting ya, penting gitu. Memilih medsosnya harus sesuai dengan target marketnya gitu ya. Nah, ini sekilas informasi untuk Bapak Ibu ya, Sobat Brokoli. Media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia itu ternyata sekarang ini ya, survei 2019. Ini YouTube. Ya, YouTube ternyata paling tinggi dipakai ya. Ada 88% gitu. Kemudian peringkat berikutnya WA dan kemudian Facebook. WA. Ya. Sekarang kan orang juga jualan seringnya di WA ya, posting ke WA atau dia bikin komunitas, bikin grup bersama konsumennya gitu. Seperti saya juga tergabung dalam satu komunitas tersendiri ya, itu di situ isinya orang jualan semua gitu. Iya, Mbak. Cinta seni kita, halo. Iya, ya benar ya. Ada bunyi, nada masuk ke itu. Ini. Lari, begitu dibuka jualan. Iya. Gitu. Juga ya kalau kayak di WA itu kan di statusnya kita kan juga bisa buat promo gitu ya, gitu bisa dimanfaatkan. Makanya banyak sekarang yang menggunakan WA gitu ya, WhatsApp untuk berjualan gitu ya. Facebook juga masih masuk 3 teratas ya, karena Facebook ini udah familiar banget gitu ya, familiar banget digunakan orang Indonesia gitu. Oke, selanjutnya Instagram dan Twitter gitu ya terakhir. Oke, baik. Lanjut. Nah, tips yang berikutnya, Bapak Ibu, kalau bikin kontennya itu jangan isinya jualan terus gitu. Ya. Bosan nggak sih pembeli itu? Pada dasarnya pelanggan atau konsumen kita tuh malas dijualin. Ya, jujur aja, misalnya gini, Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu ya, misalnya di WA-nya Bapak Ibu sering di WA sama orang yang promo gitu ya. Promo, entahlah itu biasanya yang banyak itu menawarkan kredit card gitu ya, menawarkan pinjaman modal apa tuh yang sering yang di WA gitu. Kalau di WA ini itu terus diposting itu terus, Bapak Ibu rasanya gimana sih? Kalau saya malas loh, dan biasanya nomornya saya blok ya. Akhirnya di-blok. Iya betul. Nah akhirnya di-blok gitu. Makanya kalau kita bikin konten isinya jangan jualan aja, tapi kita kalau mau bikin konten yang menarik ternyata juga bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jadi jualan secara tidak langsung gitu. Ada pendekatan-pendekatan ya. Iya betul, benar banget, itu ada pendekatan khusus untuk pelanggan kita ya. Kalau kita sifatnya hanya hard selling ya, kalau bahasanya orang marketing itu hard selling gitu. Jualan nih, saya promo nih Mbak Vira, saya jualan tahu nih, beli dong gitu. Nah gitu, nggak sudah ada mang sayur, jangan terkeluar. Iya, beli terus saya nawarin terus gitu, lama-lama
geleh kan, males gitu ya. Apa sih geleh? Gitu. Kalau katanya orang Sunda geleh soal Sunda nih. Males gitu ya. Ya, betul. Ya. Jadi Bapak Ibu, nah ini yang perlu kita ketahui ya, dalam membuat konten di teori marketing itu ada strategi konten. Ini ada piramida konten gitu ya. Jadi kalau membuat konten itu ada konten hero, konten hub, dan konten hygiene. Konten hero yang paling atas itu yang paling sedikit ya. Itu adalah konten utama, tujuannya untuk menyampaikan pesan utama dari brand, biasanya dipublikasikan secara besar. Ini yang dimaksud hard selling atau konten yang langsung isinya jualan gitu ya. Kita menjual produk gitu, promosi. Oh, kita ini loh ada diskon segini gitu ya, promosi produknya kita, branding. Hard selling ya. Hard selling gitu, langsung jualan gitu. Kemudian ada konten hub gitu ya. Konten hub ini harusnya lebih banyak disajikan oleh Bapak Ibu ya, untuk membuat konten yang menarik gitu. Konten hub itu konten penghubung, tujuannya untuk memberikan cerita yang terkait target pasar, mengingat kembali bisnis kita dan kembali secara rutin gitu ya. Bisa dibuat berseri tiap minggu gitu. Kemudian ini yang harusnya porsinya paling banyak disajikan dalam kontennya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah konten hygiene. Konten hygiene ya. Konten hygiene itu konten rutin di mana tujuannya untuk membantu masalah keseharian target market kita, target konsumennya kita, untuk menggali konten yang lebih umum, seperti kita menyajikan informasi, tips gitu, informasi produknya kita, tapi tidak langsung yang dengan tidak langsung jualan gitu, tapi misalnya kita kasih tips, terus tips menggunakan produk itu, kemudian atau kita konsultasi kesehatan, betul, bisa, atau ya. misalnya kita jualan sayur nih ya, kita berikan informasi sayur itu manfaatnya apa gitu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar ngomong Betul, saja iya. ya. Kita lihat nih ya. Nah ini nih konten, contoh konten hero gitu ya. Konten hero ini yang sifatnya jualan langsung gitu ya. Ini dia langsung buah sayur gitu ya. Langsung dari petani gitu, hubungi nomor sekian gitu. Nah ini juga gitu ya. Selesai Yang berikutnya sudah, ya, itu orang sudah paham ya. betul, Gitu ya. ya. Menyediakan aneka sayuran, nah gitu. Itu langsung jualan gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan konten hub. Konten hub itu kita tadi menghubungkan cerita gitu ya, cerita latar belakang produknya kita gitu. Misalnya kita jualan kopi nih ya, Bu Popi sampai saya ingat teman saya Bu Popi. Soalnya seneng kopi. Halo Bu Popi. Bu Popi, halo Bu Halo, Bu Popi. Bu Popi dia suka kopi, jadi saya langsung ingat Bu Popi. Kopi ini misalnya kita jualan kopi ya Bapak Ibu, kopi kita jangan melulu jual kopi gitu, kopi Toraja, kopi misalnya kopi Banyuwangi gitu, udah biasa gitu ya. Tapi kita harus menyajikan konten hygiene-nya tuh lebih banyak, konten hub-nya juga lebih banyak gitu ya daripada konten jualan langsungnya gitu ya. Konten hub itu misalnya kita bercerita tentang latar belakang tradisi minum kopi di Indonesia itu seperti apa sih betul. gitu. Terus kenapa kopi Indonesia asli itu bisa populer di luar gitu. Atau sejarah kopi di tempat kita itu seperti apa. Itu hubungkan cerita itu untuk membangun relasi atau mengingatkan kembali produk kita sama ke pelanggan gitu maksudnya itu ya. Kemudian sebagai jembatan untuk menjalin ya hubungan dengan pelanggan. Nah, yang berikutnya ini loh yang disebut konten hygiene gitu ya. Kita menyampaikan informasi tentang produk yang kita jual gitu ya. Ini promo tapi dengan cara yang berbeda gitu ya. Dengan cara yang berbeda, tidak langsung jualan gitu ya. Betul. Kita menyajikan info tentang sayur, manfaatnya apa, kayak gitu. Dengan mengetahui informasi-informasi tambahan yang kita buat secara rutin, itu justru akan lebih banyak menarik minatnya, minatnya pelanggan kita terhadap produk yang kita tawarkan gitu. Betul. Ya ini ya, pastikan jualan yang diunggah itu bervariasi seperti tadi ya, bervariasi sesuai tujuannya. Dia bikin konten
hub, konten hero-nya atau konten hygiene-nya. Pastikan hard selling-nya itu porsinya tidak terlalu banyak dibandingin konten-konten hygiene atau hub-nya gitu ya. Ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu boleh kok dapat PPT-nya ya, nanti saya share gitu. Nanti Mas Yudi tolong ya di-share. Bu Binda. Nah, iya betul. Tayangannya. Oke. Yang terakhir, jangan lupa nih Bapak Ibu mengupload review produk dari konsumen gitu ya. Mengupload Review produk dari review produk dari konsumen. Review produknya dari konsumen. Jadi ini biasanya ya faktanya itu ada survei menyebutkan fakta bahwa 84% orang itu membaca review untuk mengetahui pengalaman orang lain ada menggunakan produk. Ya, bisa, ya? Benar, itu maksudnya testimoni ya? Penggunaan produk. Ya, bener itu. Loh. Ya, nah soalnya gini, kenapa review ini harus kita tampilkan? Karena pada saat kita berjualan by online gitu, kita kan nggak bisa melihat produknya secara langsung ya. Nah itu biasanya orang itu akan mempelajari mempelajari produknya itu dari reviewnya orang lain gitu, informasi tambahan, iya betul, informasi tambahan yang informasi hygiene tadi ya, itu yang akan menambah wawasan si pembeli ya gitu. Nah inilah yang akan bisa mengubah mindsetnya pembeli untuk pembeli ya, untuk yang tadinya mungkin belum ingin membeli atau tidak tertarik menjadi tertarik dan memilih produk kita untuk dipakai. Setelah trik-trik yang tadi, ini trik pamungkasnya seperti ini ya, dengan testimoni gitu ya Mbak ya. Terakhir bikin testimoni. Karena ketika saya pengalaman ingin membeli online nih, Bu Binda, pasti saya lihat dulu tuh testimoni dari orang-orang. Benar. Yang saya scroll dulu, banyak ternyata ya, berapa bintang nih. Berarti ini boleh nih saya jadikan referensi untuk saya beli. Iya benar, iya betul, cakep banget. Cakep. Iya itu ya. Ya jadi kita simpulkan ya bahwa bikin konten itu memang harus direncanakan gitu ya, harus menarik karena 93% orang itu melihat atau akan membeli gitu, melihat dulu lah ya, membeli, kemudian memutuskan untuk membeli. Pertamanya itu dari visual yang kita sajikan, iya betul, apa yang disajikan itu dia, ya jadi. Begitu, karena Bapak kalau media Ibu sosial tidak bisa diraba tapi dilihat dulu. Jadi harus punya kekuatan. Benar, visualisasinya ya. Cakep itu ya, cakep, cantik gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sajikan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu nanti ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan masukan, sharing ilmunya juga. Kita akan terima dengan lapang gitu ya, kita open gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mencoba tips-tips tadi ya untuk membuat konten yang menarik. Baik Sobat Brokoli dimanapun Anda berada, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Binda Karisma, dan kini tiba saatnya saya untuk membuka link untuk Bapak dan Ibu bisa menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Ini sudah masuk sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Ya, yang mau bertanya langsung boleh raise hand-nya, bisa langsung di. Tadi di chat kayaknya ada. Di chat dulu, ada siapa? Sudah ada yang raise hand Bu? Ya, oh ya, oke. Dengan siapa ini namanya? Ada halo Pak, sudah bisa mendengar suara saya? Lanjut, oke, lanjut. Bisa dengan via chat mungkin Bu? Nah ya ini. Ya. Ini pertanyaannya gini, ini dari Bapak Tio dari Dispertan, Dinas Pertanian Boyolali. Informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam konten agar konsumen tertarik ya dan membutuhkan produk yang ditawarkan? Oke, informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam konten agar konsumen menarik ya dan membutuhkan produk yang ditawarkan. Tadi sudah sempat saya sampaikan ya bahwa kalau bikin konten informasinya itu kontennya itu harus menyampaikan keunggulan produknya apa gitu ya.
keunikan produknya itu apa. Itu harus banget gitu supaya kita bisa bersaing dengan kompetitornya kita gitu ya, dan orang tertarik gitu dengan apa yang kita tawarkan gitu ya. Kemudian informasi-informasi penting harus loh ya, misalnya kalau mau beli harus pesan kemana gitu ya, misalnya mencantumkan nomor WA gitu, mencantumkan alamat website gitu ya. Kemudian atau Bapak Ibu misalnya ada apa namanya mencantumkan alamat website gitu ya, alamat WA-nya, Facebook-nya gitu. Kalau mau pesen lewat mana gitu ya. Yang jelas informasi tentang produknya itu juga harus dibuat semenarik mungkin, simple, padat, padat, jelas gitu ya. Jelas gitu, menarik gitu. Keunggulan produknya itu harus ada juga. Ya, gitu. Dengan teknik-teknik tadi ya, pemilihan warna yang kontras dan sebagainya. Informasinya jelas, yang penting-penting loh yang dimasukkan gitu. Tidak ada salahnya ya Bu Ginda kita melibatkan orang ahli untuk membuat. Iya benar. Kita ya, itu kalau membuat kontennya ya, technically ya, ini ya technically membuat konten. Kalau kita memang kurang ahli gitu, terus kurang paham tentang estetika, sebaiknya kita melibatkan ahlinya gitu, atau kita bikin terus kita minta saran-saran banyak orang ya, supaya bisa banyak cara dapat ya Pak, masukan. terus dibangun kreativitasnya. Iya betul. Yakin. Selamat berbisnis ya Pak Tio, semoga sukses ya. Jenis produk ya juga jangan lupa ya, supaya jenis produknya itu apa gitu, supaya orang juga lihat, oh ya gitu, misalnya sayuran ya, itu tadi ya keunggulan produknya jenisnya, oh sayuran dia hidroponik gitu, oh dia organik gitu. Itu jangan lupa yang tadi ya Mbak Mira ya, piramida tadi. Piramida yang hubnya itu ya. Iya betul, membuat konten jualan yang baik. Melangkah ke pertanyaan berikutnya, ini dari Ibu Harjanti, katanya konten di WA baiknya seperti apa Bu Binda, mengingat banyak yang jualan hal serupa. Konten di WA sebaiknya supaya bisa langsung dapat atensi pembeli gitu ya. Karena banyak yang sama produknya gitu loh. Banyak ya. Itu tadi Bu, caption ya, bikin caption yang menarik gitu. Bikin caption yang menarik itu penting gitu. Jadi ketika kalau kita bikin caption gitu, kalau kita promonya by text ya, ada gambar diikuti ada teksnya gitu, kan biasanya kita attachment-nya itu nggak cuma berupa gambar produknya gitu, tapi juga ada tulisan yang mengikuti di bawahnya gitu ya. Itu bikin caption yang menarik supaya seperti ini, ketika Ibu buka WA, kalau dalam posisi kita tidak mengaktifkan WA, itu kan biasanya kalau kita settingan HP kita WA-nya diaktifkan, itu kan akan muncul tuh di HP kita WA dari siapa, kalimat pertamanya apa. Nah, itu kalimat pertamanya itu di WA itu bikin caption yang menarik gitu ya, supaya orang mau buka gitu gitu ya. Oke, baik. Sobat Brokoli, bagi yang ingin bertanya langsung boleh mengaktifkan raise hand-nya. Ini ada di chat ya? Ada tadi, tolong itu ada yang raise hand dulu Mbak Dera. Dari Ibu Dinda Nuryana. Oh iya. Ibu Dinda Nuryana dari Samarinda. Silakan langsung Ibu mendengar suara saya. Oh iya. Mute-nya dibuka Bu. Ibu Dinda. Halo Ibu Dinda, silakan Bu. Halo Ibu Dinda. Halo Ibu Dinda, mute-nya tolong dibuka Mas Yudi atau Mas Cecep, tolong di unmute Ibu Dinda. Ya. Sebentar Ibu Dinda. Baik. Dari Kalimantan Timur ya Bu? Iya betul. Bu. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Halo Ibu. Halo. Yes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia Ibu. Terima kasih Ibu Dinda. Terkait dengan
terkait dengan untuk konten ini, Ibu. Biasanya kan kita sangat tidak ramah dengan bagaimana cara mengambil gambar sehingga nanti gambar tersebut bisa membuat konsumen tertarik untuk membeli produk yang kita tampilkan. Nah, kaitannya dengan ini, apakah ada pelatihan khusus untuk pengambilan gambar atau pengaturan dari produk-produk yang akan kita jual terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Dinda untuk konten yang bisa menarik konsumen tersebut. Saya kira itu Ibu Dinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dinda Nuriana dari UPTD BPP SDMP Sempaja. Ibu Dinda bertanya kepada Ibu Binda. Iya. Ibu Binda silahkan menjawab. Namanya mirip ya. Bu. Kalau itu Ibu Dinda, kalau yang di sana Bu Dinda, yang di sini Bu Binda gitu ya. Dinda. Monggo, Mbak. Oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Dinda. Semoga ini nanti membantu ya. Jadi kalau saya kasih tips aja untuk pertamanya nih. Kalau mau ngambil foto, ya, gitu, kita nggak punya kamera yang bagus atau high specification gitu ya. Nggak punya kamera yang spesifikasinya tinggi gitu. Jadi menghasilkan gambar yang bagus. Kalau mau bikin foto itu pastikan ada cahaya yang cukup. Jadi kalau kita ngambilnya dari HP, jangan sore-sore gitu ya. Usahakan pagi yang cahayanya masih bagus gitu ya, supaya bisa ya. Dan di HP itu kan ada efek-efeknya gitu ya. Jadi bisa dikasih efek yang bisa membuat lebih cantik gitu ya. Tapi jangan foto yang mengelabui konsumen. Kadang ada seperti ini. Kalau saya nggak suka orang yang menjual barang, menjual produk gitu ya, produk itu baik itu sayuran, buah atau apapun itu ya. Tapi dia nggak foto real produknya gitu. Tapi dia ngambil foto dari internet gitu ya. Nah, itu sangat tidak disarankan karena konsumen atau calon pembeli kita tidak akan mengenali produknya kita dengan benar gitu. Nanti malah kalau misalnya kita menyajikan yang tidak realis itu nanti biasanya kita malah dapat komplainan gitu ya. Oke. Pertanyaan Ibu. Nah, untuk pertanyaan Ibu, bagaimana untuk pelatihan khusus konten yang menarik? Memang ini kalau untuk membuat konten yang menarik gitu ya, bicara tentang kita membuat konten, desain konten ya, teknis mendesain konten gitu, yang nanti cara memotret terus bagaimana membuat layoutnya kayak gitu, itu harus ada pelatihan tersendiri gitu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa kita sajikan ini Ibu nanti untuk pelatihan lanjutan ini. Untuk ada latihan. Kebetulan ada Ibu Susan sebagai kasih penyelenggara pelatihan. Dan tadi ada Pak Kapus juga ya. Mudah-mudahan Pak Kapus juga menginisiasi nih nanti ide dari Ibu ini bahwa ada permintaan pelatihan. Mudah-mudahan PPMKP akan bisa menyajikan ya Ibu ya. Ya, mohon doanya ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Amin. Semoga cepat. Ya. Semoga cepat ya Bu. Juga iya. Terima kasih Bu Dinda. Bu Dinda. Jauh-jauh dari Sempaja. Salam buat Mbak Christine dan Mas Yakub ya. Siap. Iya. Mas Yakub. Siap Bu. Mbak Christine, terima kasih Ibu. Undangannya ya Bu. Siap Bu. Nah, kita diundang ke sana juga boleh kok Bu mengadakan pelatihan itu ya Bu. Siap. Bersama Ibu. Sekali ya Bu Dinda. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dinda. Next, pertanyaan berikutnya. Kali ini dari nggak jauh-jauh yang tadi sudah disebut-sebut ya. Iya, ini Ibu Bu Popi atau ini pakai Bu Renata Dayani. Iya, ini nama palsunya ini ya, Renata Damanik. Nama aslinya Popi ya. Apa sih strategi konten harus ada ketiganya? Strategi konten ketiganya harus ada nggak nih Mbak Binda?
secara dari piramid sudah tersampaikan. Tetapi apakah sekaligus atau ada kaitannya dengan waktu atau periodik? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya berat nih. Seberat saya, seberat Bu Popi juga kali. Bukan saya loh yang bilang. Bu Popi pis gitu. Oke. Dia di depan kayaknya ini deh, ngekek-ngekek gitu. Iya. Apa sih ngekek? Ketawa-ketawa sih. Ketawa. Ya. Oke. Apakah dari tadi strategi konten itu ketiganya harus ada? Harus, ya. Harus. Jadi kita memberikan konten itu jangan melulu jualan itu tadi ya, supaya orang nggak malas sama kita, nggak dan supaya orang lebih tertarik mencari apa sih informasi dari produk kita gitu ya. Nah ini dia muncul ya tuh kan, nah Kan, hai. berani bertanya, berani kasih muka ya. Iya berani bertanya, berani kasih muka. Terima kasih loh Bu Popi buat pertanyaan lanjut. Iya, harus malah justru konten hygiene-nya tadi itu yang diperbanyak. Terus gimana cara memunculkannya gitu secara periodik? Benar, harus secara periodik. Kenapa? Media sosial itu adalah media yang selalu up to date gitu, yang update gitu ya. Kalau kita lihat di Facebook, di Instagram, di YouTube gitu tuh selalu ada konten-konten baru gitu yang menyajikan apa cerita-cerita atau kejadian-kejadian kekinian gitu ya. Nah itu kita harusnya secara periodik memberikan atau mengupload konten kita ya. Seberapa banyak gitu ya, sebisa mungkin itu kalau untuk konten jualan ya, misalnya dalam 1 minggu nih ya, misalnya dalam 1 minggu kita sudah menyajikannya sekali 2 kali gitu, nanti untuk yang lainnya untuk konten hub dan konten hygiene gitu ya. Tapi kita harus sering update ya Bapak Ibu gitu, jadi ibaratnya kalau kayak toko, kalau kita nggak sering kunjungi, gimana orang mau membeli produknya kita? Wong kita aja yang jualan jarang ke tokonya gitu loh ya. Gitu. Apalagi pembeli sekarang itu pinter-pinter dia. Jadi biasanya kan kalau di medsos itu kelihatan toh kita posting tanggal berapa kayak gitu. Nah kalau kita lama nggak posting sesuatu itu orang akan bertanya, ini toko masih ada apa enggak sih? Hidup ya tayangan basi. Iya, atau ya gitu. Ini produknya masih atau enggak ya? Kalau gitu kok postingannya udah lama, sebulan yang lalu gitu. Sayurannya masih ada apa enggak? Buahnya masih tersedia atau enggak? Nah, itu kan itu mempengaruhi minat ya betul gitu. Makanya kita harus menyajikan atau menyajikan konten jualan itu secara periodik gitu ya. Gitu. Bagaimana? Gimana Bu Popi? Oke. Sudah puas? Kalau belum puas nanti kita selesaikan di luar ya. Secara adat ya. Ya udah gini. Oke, baik Sobat Brokoli, masih ada yang mau bertanya? Mungkin Pak Rauzi dari Tanah Laut. Oh, dari Tanah Laut ini mana ya? Tanah Laut tuh jauh banget nih ya kayaknya ya. Boleh langsung dikirimkan pertanyaannya atau raise hand supaya bisa langsung bertanya langsung dengan Ibu Binda atau yang lainnya. Silahkan. Iya. Bapak dari Boyolali, Pak Andri, ingin bertanya kah? Pak Andri, ya. Mau bertanya? Silahkan di-unmute dulu, Pak Andri. Yang pakai masker boleh dibuka, Pak. Nggak kedengaran suaranya deh. Tampakkan wajahmu gitu. Baik, ya. Bapak Ibu. Sobat Brokoli, kami masih terus menunggu pertanyaan yang ingin disampaikan di kesempatan kali ini dan materi sudah kami share untuk bisa Bapak dan Ibu pelajari lebih lanjut. Kemudian juga jangan lupa daftar hadir, tolong diisi. Sekarang partisipan kita ada di 104, luar biasa. Terima kasih untuk tetap setia bersama kami. Ada yang dari Papua nih kayaknya nih. Ya, ada yang dari Papua, dari Kerom kah? Ya.
Oke, Budwi Purwaningsi. Budwi Purwaningsi kalau tidak salah ini dari Kerom ya. Kerom tuh kalau tidak salah Arso dulu nih di Papua, Sentani ke sebelah sana ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan, kami sudah membuka di live chat kami. Kemudian juga Mbak Fira mengingatkan kembali ini Bapak Ibu tadi ada yang minta materi sudah ada di share di sudah chat di-share. ya. Silakan Bapak dan Silahkan Ibu Bapak Ibu yang bisa ingin, di scroll ke atas kalau mengunduh misalnya materinya belum sudah melihat di-share. ya. Baik. Apa itu dari Pak Rauzi itu Dari ngechat Pak katanya. Rauzi, oke. Ada Pak Rauzi ada pertanyaan? Terima kasih Pak Rauzi. Terima kasih Pak Iya Rauzi. katanya larut dengan Luar biasa. pembicaraan kita ya, Terima gaya kasih komunikasi banyak ya, Pak, kita. Oke, mungkin Bapak juga kayaknya ingin- harus ngobrol di sini bareng kita ya. atau mungkin ingin menambah warna, boleh langsung bertanya sekarang dengan ya video langsung Pak. Berkomunikasi langsung dengan kami, Pak Rauzi, boleh. Halo Pak Rauzi. Langsung diinikan di apa? Raise hand, barangkali bisa langsung berbicara. Atau siapa yang lainnya? Sobat Brokoli, monggo. Kalau yang ingin bertanya langsung terkait dengan materi kami, yaitu membuat konten jualan yang menarik di media sosial, ya, Mbak Laila. Oke, masih tersisa waktu 5 menit kebersamaan kita loh di Brokoli volume 3 materi ketiga ini. Apakah kita akan buang begitu saja waktu 5 menit kita? Sayang kan kalau tidak bertanya. Saya masih membuka live chatnya dan boleh juga bertanya langsung terkait dengan membuat konten jualan yang menarik di media sosial. Oke. Ngomong-ngomong Mbak Binda lagi jualan apa? Saya sekarang lagi jualan tahu. Iya. Pas ya. Kalau lihat Bu Binda ini empuk-empuk, itu tahu itu udah paling pas buat Bu Binda itu. Tahu. Terus karena kebetulan kebunnya panen pisang, ya, panen pisang. Pisangnya organik ya, karena saya nggak pakai bahan. Kalau konten hub dari tahunya apa? Oke, ada pertanyaan berikutnya. Kita tutup dulu yang obrolan kita. Ya, berikutnya adalah dari Bapak Suryo Hadi. Bapak Suryo Hadi, apakah tidak ingin berbicara langsung? Tolong dilambaikan tangannya. Bapak Suryo Hadi. Oke, atau dibacakan saja ya Bu ya? Oke, baik. Saya bacakan saja dari BPP Kecamatan Sawangan ya. Bagaimana menggunakan kalimat efektif dan efisien dalam konten agar menarik? Kalimat yang efektif dan efisien. Bahasa Indonesia ya. Iya, kalimat efektif dan efisien. Ya itu tadi. Sudah kita bahas di depan tadi ya. Kalau kita bikin caption, kalimat, tagline judul, itu padat, ya, padat, singkat tapi jelas gitu ya. Terus bisa juga Bapak bikin kalimatnya itu dengan kalimat yang kekinian, yang lagi tren itu apa gitu. Tadi kayak saya bilang kemarin itu waktu lagi film Dilan itu rame banget gitu ya. Kita misalnya gunakan itu tadi, misalnya nggak usah belanja keluar gitu ya, nggak usah belanja keluar, kamu di rumah aja gitu, karena kalau keluar rumah itu berat. Tapi itu kepanjangan, bikin yang lebih simple tapi intinya itu gitu. Maksudnya bikin yang kalimat yang tren itu apa gitu. Rindu Ngafe, kopinya yang datang ke rumah ya. Iya, itu bisa gitu. Seperti itu ya. Jadi bikin dituntut kreativitas kita ya. Iya, ini perlu kreativitas menyajikan kalimat yang padat, singkat tapi jelas gitu, yang orang langsung bisa tahu maksudnya konten kita apa. Gitu. Oke, itu tadi pertanyaan. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kita boleh ini ya. Oke, Mbak Binda, di akhir waktu kita nih, kita sudah sampai di penghujung jumpa di kesempatan kali ini. Boleh disampaikan, merangkum apa yang Mbak Binda sampaikan. Boleh juga dikasih inspiring untuk semua Sobat Brokoli. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu. Kita akan menyimpulkan pembicaraan kita hari ini, yaitu tentang membuat konten jualan yang menarik di media sosial ya. Jadi konten itu harus bisa mengedukasi ya, mengedukasi
pelanggan kita gitu ya, supaya mereka tahu lebih banyak tentang produknya kita gitu ya. Kemudian bikin konten yang menarik supaya orang juga tertarik mengunjungi medsosnya kita, kemudian melihat gitu ya, melihat produknya kita dan akhirnya memutuskan untuk membeli gitu. Kemudian konten yang dibagikan itu kenapa harus menarik, karena ini supaya bisa meningkatkan penjualan kita gitu ya. Ingat Bapak Ibu bahwa dalam membuat konten itu harus relevan, bermanfaat ya, berisi informasi penting gitu, berinformasi penting terhadap produknya kita, kemudian bermanfaat untuk pelanggan kita gitu ya. Jadi konten itu yang bisa menciptakan hubungan gitu kita dengan pelanggan gitu ya, karena kan kita kalau jualan by online gitu, tidak bertatap muka secara langsung ya. Gitu. Kira-kira itu juga jangan lupa kalau di medsos kita harus menyampaikan caption atau judul yang menarik supaya orang mudah mencari gitu ya, keywordnya menarik, unik gitu ya, supaya di dalam search engine atau mesin pencarian itu kita ada di level yang atas gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, bisa memotivasi juga untuk jualan agribisnisnya. Jadi Bapak Ibu kita ubah ya mindset bahwa kalau jualan sayur tuh ya jualan gitu-gitu aja, enggak gitu, tapi bahwa ya kita berjualan produk agribisnis gitu ya, yang biasanya itu identik dengan kebutuhan dapur, kebutuhan ibu-ibu rumah tangga gitu ya, kebutuhan kita sehari-hari gitu. Kita jualannya dengan cara yang biasa, enggak, kita bikin cara yang menarik gitu ya, kontennya menarik, yang kekinian, dikemas sesuai dengan yang tren sekarang gimana gitu ya, supaya ya produknya Bapak Ibu nggak jadi yang produk yang biasa-biasa aja gitu ya, bisa dilirik sama orang lain, banyak caranya gitu ya. Nanti itu akan bersambung kepada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ajat ya, tentang branding ya, tentang branding. Untuk itu tetap selalu bergabung di Brokoli Volume 3 ya. Baik, kita break sebentar ya. Kita break sebentar ya Bapak dan Ibu, sebelum sampai nanti di akhir jumpa kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Brokoli Volume 3. Jangan lupa pakai masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tim PPMKP, saya sangat berharap sekali dan saya sangat bangga dengan teman-teman partisipasinya, ini kerja kerasnya dan semangatnya. Nah, mungkin untuk menjaga kesehatan kita di tengah pandemi COVID tersebut, mungkin kita harus patuh dengan SOP dari pemerintah, yaitu selalu menggunakan masker. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Selamat datang di PPMKP. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker ya. Mbak, jangan lupa pakai masker. Oke, aku juga mau pakai. Jangan lupa pakai masker ya. Pakai maskernya ya. Selalu pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya.
Jangan lupa pakai maskernya ya. Pakai masker tetap keren kok. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Pakai masker ya. Maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungi aku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Selama di kantor, apalagi kalau kita sedang bertemu dengan teman atau rekanan kita atau teman-teman di kementerian lain, tetap kita gunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat dan tetap semangat. Ya. Kembali bersama saya Fira Adia dan Binda Karisma di penghujung jumpa di Brokoli volume 3, Sobat Brokoli. Namun ada satu harapan, quotes mungkin yang disampaikan oleh Mbak Binda. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, selamat mencoba tips-tips dari kami tadi ya, dari saya dan Mbak Fira tadi tentang menjual konten, membuat konten jualan yang menarik di medsos ya. Sukses itu berawal dari mau mencoba sesuatu ya. Jadi Bapak Ibu, yuk kita coba membuat konten jualan yang menarik gitu ya. Tidak dengan cara yang biasa. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi sukses itu berawal dari mau mencoba gitu ya. Jadi coba gunakan tips-tips yang tadi. Oke, Mbak Fira, terima kasih. Oh ya, sebelum kita mengakhiri ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, apalagi yang sudah stay tune terus dari tadi pagi jam 8. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ada yang jauh-jauh dari Papua, Bu Rochelle, kemudian ada dari NTB, dari Sempaja, tadi Bu Dinda, salam untuk teman-teman BDI Suara Sempaja gitu ya. Gitu. Baik, tadi quotes dari Bu Binda luar biasa ya, Sobat Brokoli. Selalu ada yang pertama, untuk itu jangan pernah ragu untuk mencoba ya.
Harapan kami tentunya apa yang disampaikan narasumber dapat bermanfaat dan pada akhirnya meningkatkan usaha yang bisnis online yang sedang Bapak dan Ibu upayakan. Baik, kami juga menyampaikan permohonan maaf bila dalam penyampaian terdapat kesalahan, baik tutur kata, tingkah laku, ataupun voice suara yang kurang clear mungkin ya. Mohon maaf. Kemudian tidak lupa tentunya juga ucapan terima kasih kepada Mbak Binda selaku narasumber yang sudah mau share knowledge di kesempatan pagi ini dengan Sobat Brokoli. Ya, terima Tidak kasih. ketinggalan tentunya terima kasih untuk semua Sobat Brokoli yang sudah hadir. Ada yang dari NTT, ada Ibu Rosye, ada dari BPPP Ketindan, ada dari Ibu Dwi dari Kerom, ada tadi para uji dari Taman Laut, ada Ibu Dinda dari Sempaja, kemudian juga ada yang dari Boyolali tadi ya, dan semua Sobat Brokoli yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sudah bergabung di Brokoli volume 3 ini. Kemudian juga, oh ya terima kasih juga untuk teman-teman di PPMKP dan tentunya Pak Yusra, Kepala Pusat kami yang juga bergabung di webinar ini. Tidak ketinggalan terima kasih untuk tim IT Brokoli yang sudah bekerja keras untuk bisa menyelenggarakan program ini. Terima kasih dan tentunya special thanks juga untuk Mas Rizky dan Mbak Tia yang senantiasa mengiring kami pagi ini dengan lagu-lagunya yang indah ya. Baik, jangan lupa untuk kembali bergabung di Brokoli volume 3 berikutnya pada hari Jumat Bapak dan Ibu, Sobat Brokoli, tanggal 18 September 2020 menghadirkan Dr. Ajat Jatnika sebagai narasumber didampingi Ibu Tia Oktari sebagai host. Kalau nanti yang nyanyi kita lihat siapa ya. Oke. Dengan materi berjudul Membangun Brand Image Produk Agribisnis. Kembali ya bersama kami hari Jumat tanggal 18 September. Akhirnya, oh ya, ini ada pesan sponsor Bapak dan Ibu, jangan lupa selalu mengenakan masker dan mencuci tangannya. Untuk kesehatan kita bersama, sehingga kita selalu dikaruniai sehat hingga tuntasnya nanti pandemi ini. Baik, Bapak dan Ibu terima kasih. Akhirnya saya Fira Adia dan Binda Karisma undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Susan. Salam Bunda. Selanjutnya, terima kasih sekali. Thank you. Salam Bu Dinda. Ibu Dinda, ada Ibu Ika. Terima kasih Bu Dinda. Bapak Rauji, Bapak Dadang, Bu Erna, Bu Rosye, Bu Dahlia. Ada Pak Tia, ada Bu Ika. John, dan ada Bapak Agus Junaidi. Salam untuk Bu Susan. Ada dia, ada Pak Unggul, ada Bu Priscilia, ya, ada Bu Sofi, Pak Richard, Pak Yus, Pak Nining, Pak Richard ya, halo Pak Richard. Kemudian ada Bapak Robinun, Bapak Petrus, ya, Bapak Tampri dan yang lainnya, Bapak Suryo Hadi. Terima kasih sudah bergabung. Ada ya. Ada Ibu Nining, Ibu Tutut, terima kasih Ibu sudah bergabung. Ibu Sofi, terima kasih. Bapak Sumarno, Ibu Siti Harsini, Ibu Harjanti juga, terima kasih Ibu sudah bergabung. Ibu Marda, Ibu Liza, terima kasih Ibu. Bapak Andri, hatur nuhun, terima kasih. Ada Ibu Utari, Ibu terima kasih ya. Bapak Ibu, absennya masih kami tunggu sampai dengan pukul 10. Untuk itu jangan lupa mengisi absensinya. Terima kasih. Oh iya, ada Bu Rita, Bu Yuli, Bu Ida, Bu Raras, Bu Arum di Spertan. Terima kasih Ibu, Ibu Daryani, ada dari Bogor nih, ada Ibu Rita Setiawati, ada Bu Osi, ada Bu Ahja. Wah, alhamdulillah Ibu Dea. Terima kasih ya Bapak Sudin KPKU. Kemudian Bapak Anton, terima kasih sudah bergabung.
Jangan lupa tolong diisi absennya. Kami tunggu sampai dengan jam 10. Sekarang boleh nyanyi ya. Iya, silakan yang mau live boleh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Bapak Absari, terima kasih ya. Pak Rubimun, Bu Nini. Susan. Ya kamu. Request khusus ke Wani Piro. Mbak Susan. Mbak Susan. Dia nulis saya sini. Nah, always. Dia tuh pernah di sini dulu, Hen.